Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada siang hari ini saya akan mencoba mereview keris patrem dengan dapur sinom, dan ada yang unik untuk sinom yang kita review ini adalah sinom dengan gonjok iras. Pertama kita lihat keris patrem ini menggunakan warangka awar-awar. Ini warangka awar-awar brul. Jadi warangka awar-awar yang sudah tua, kayunya sudah tua, makanya bisa timbul ornamen-ornamen seperti ini. Termasuk juga untuk dedernya, dia menggunakan warangka ladrang Surakarta. Kita lihat aja penampakan untuk keris sinomnya. Nah, jadi seperti ini penampakan keris berdapur sinom gonjok iras. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat keris dengan dapur sinom memiliki ricikan, yaitu merupakan keris lurus, kemudian memiliki kembang kacang, jalen. Ini kebetulan untuk jalennya ini gak kelihatan karena di daerah Gandik mengalami keausan. Kemudian lambe gajah, terdapat 2 sogokan, kemudian pejetan, dan di daerah belakang gonjo ini terdapat greneng, walaupun untuk keris sinom ini grenengnya kurang begitu kelihatan karena pengaruh usia atau lamanya dari keris ini, jadi mungkin sudah mengalami keausan. Nah, penampakannya seperti itu. Kemudian yang menjadi unik dari keris ini adalah keris patrem berdapur sinom ini memiliki gonjok iras. Nah, ini gonjok iras, artinya antara bilah dengan gonjo ini menjadi satu, jadi merupakan satu material. Umumnya keris-keris yang ada itu antara bilah, kemudian di sini ada pesi, kemudian gonjo itu menjadi satu kesatuan, tapi posisi lepas, terutama antara bilah dan gonjo. Ketika bilah dan gonjo ini merupakan satu material, jadi bukan lepasan, tidak bisa dilepas, itu dinamakan keris gonjok iras. Seperti itu. Ulasan untuk mengenai dapur sinom, kenapa ada keris yang lurus dengan ricikan-ricikan kembang kacang, kemudian terdapat 2 sogokan, ada pejetan, kemudian ada greneng. Di daerah ini dinamakan dapur keris dengan berdapur sinom. Itu
kita tahu bahwa sinom itu sebenarnya adalah rambut halus yang ada di dahi, di bawah dahi itu biasanya rambut-rambut halus itu dinamakan sinom. Ya intinya keris berdapur sinom ini melambangkan sebagai generasi muda atau manusia yang masih muda itu diharapkan memiliki kelurusan tekad dan cita-cita sebagaimana dapur sinom yang berbentuk lurus untuk bilahnya, termasuk juga bentuk-bentuk sogokan yang sangat tegas, kemudian pejetan dibuat dalam kondisi-kondisi tegas yang menunjukkan bahwa sebagai generasi muda harus tetap banyak meraih cita-cita dengan berpedoman terhadap sesuatu yang lurus. Sinom juga berarti adalah daun dari pohon asam yang masih muda, di mana daun pohon asam yang masih muda itu banyak bermanfaat bagi pengobatan maupun bagi kesehatan badan. Makanya muncul dapur sinom diantaranya untuk mengingat hal-hal seperti itu, termasuk sinom sebagai daun muda dari pohon asam, di mana untuk tradisi masyarakat Jawa maupun masyarakat Nusantara pada umumnya itu sangat diperlukan dan sangat banyak digunakan untuk komponen makanan maupun pengobatan. Sedangkan untuk keris bergonjo iras ini ketika dibuat itu juga ada maksudnya. Jadi ketika bilah dan peksi itu dianggap sebagai bopo atau bapak, kemudian gonjo ini dianggap sebagai ibu karena terdapat lubang, atau bopo itu dianggap langit, kemudian gonjo yang merupakan bumi, itu ketika dibuatkan keris dengan gonjo iras menyatu, itu menunjukkan penyatuan dari komponen langit dan komponen bumi. Seperti itu. Jadi bopo langit, ibu bumi itu disatukan menjadi, dimanifestasikan pada keris dengan bergonjo iras. Kita lihat juga ini ada yang unik di daerah pejetan. Daerah pejetan ini karena daerah yang area tipis sehingga kadang timbul krek atau retak pada daerah pejetan. Ini kalau kita lihat, ini ada daerah retak, ini daerah pejetan, kita lihat. Nah ini ketika saya kasih tangan kelihatan ada coklat, ketika kita keluarkan ada warna putih itu ada combongnya di daerah pejetan. Demikian juga untuk keris sebagai manifestasi komponen ritual. Jadi orang-orang yang berpedoman atau berhasrat terhadap hal-hal keagamaan, penyatuan dari bilah dengan gonjo ini ada kalanya dinyatakan sebagai manifestasi
manunggaling kawula Gusti. Jadi menyatunya antara yang pencipta dan ciptaannya. Nah, itu dalam hal ritual, walaupun untuk pembahasan mengenai anggapan atau filosofi manunggalne kawula Gusti itu masih banyak diperdebatkan. Tentunya akan timbul wacana-wacana yang bisa diperdebatkan. Itu dalam hal ritual atau keagamaan. Mungkin orang-orang yang lebih cerdik pandai dalam hal itu yang bisa menerangkan. Tapi intinya pedoman-pedoman itu termasuk dalam hal pemakaian atau pembuatan keris. Saya rasa itu dulu pembahasan saya mengenai keris sinom, keris berdapur sinom, estimasi sepuh. Karena ini kalau kita lihat walaupun belum diwarangi tapi nampak pola-pola pamor yang kemungkinan muncul. Jadi apakah ini pamor ngulit semongko atau pamor lainnya akan tahu ketika diwarangi. Tapi secara raw material atau bilah mentah sebelum diwarangi sudah nampak bahwa sebenarnya untuk besi ini memiliki pamor. Nah, ini saya dekatkan, ada ini pamor yang akan keluar. Itu aja mungkin pembahasan saya mengenai keris sinom, keris berdapur sinom dengan gonjo yang iras, dan ada lagi keunikannya untuk daerah pejetan berlubang. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.